GP Angkatan 9, SMP Negeri 2 Cimaga, Kabupaten Lebak. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya, Ibu Mursana. Assalamualaikum Bu Mursana. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Baik ya Bu ya. Nanti sebelum saya mengamati observasi Bu Mursana di kelas, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ya. Tapi sebelum itu tujuan kita melaksanakan pra-observasi ini adalah kita untuk mengetahui tujuan ya, kenapa diadakan pra-observasi ya. Tujuan supervisi dilakukan yaitu untuk membangun rasa percaya diri Bu Mursana sebelum melakukan observasi di kelas gitu ya. Jadi supaya ada persiapan bagaimana Bu Mursana melakukan ketika observasi di kelas itu sudah benar-benar siap gitu ya. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama berkaitan dengan tujuan ya. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Bu Mursana capai nanti? Karena nanti saya akan menjelaskan materi sistem bersama media dua variabel. Jadi pertama tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik harus mengetahui dan memahami definisi sistem persamaan linear dua variabel, dan yang kedua yaitu peserta didik harus mengetahui model matematika sistem persamaan linear dua variabel, dan yang terakhir yaitu peserta didik harus dapat memahami metode substitusi dan eliminasi pada sistem persamaan linear dua variabel. Baik, berarti tujuannya ada beberapa ya, lumayan agak banyak juga gitu ya. Mudah-mudahan nanti pas pelaksanaan memang bisa terlaksana dan tercapai semua ya. Baik, yang kedua nih Umur ya, ada bagian yang kedua, bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu lakukan pas observasi nanti? Untuk area pengembangannya mungkin yang akan saya lakukan pada anak yaitu perbanyak latihan soal ya Bu. Ya. Karena kan kalau matematika menghafal itu sulit ya. Jadi kalau matematika itu harus banyak latihan soalnya gitu. Biar mereka nggak bosan juga, bisa berkelompok gitu. Baik, nanti mungkin pas pengembangannya itu Bu Mursana lebih mengembangkan pada latihan-latihan soal ya, karena memang di sini Bu Mursana mampunya menghafal matematika gitu ya. Ya, baik. Untuk selanjutnya saya ingin mendengar nih ya, rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas nanti. Mungkin dari segi strategi, terus pembelajarannya, modelnya gitu ya, atau mungkin metodenya seperti apa? Nah, kalau strategi pembelajarannya saya nanti menggunakan group learning, belajar berkelompok. Oke. Terus kalau metode pembelajarannya yang pertama ceramah, terus diskusi, tanya jawab sama latihan soal. Dan kalau modelnya karena menyangkut ke metode sama strategi, saya akan ambil model PBL atau problem yang berbasis masalah. Oke, baik, berarti nanti Bu Mur ketika observasi yang pertama mungkin Bu Mur itu akan melakukan group learning ya, karena mungkin di matematika gitu ya lebih cocok juga seperti itu. Baik, Bu Mur nanti setelah Ibu melakukan pas pra-observasi sekarang ya, nanti akan ada lanjutannya. Setelah observasi kita akan adakan pasca observasi seperti itu ya Bu ya. Jadi sebelum kita akhiri, kira-kira apa nih yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Yang saya dapatkan yang pertama yaitu gambaran media apa yang nanti akan saya pakai, dan saya mendapatkan gambaran dari hasil percakapan kita hari ini untuk pelaksanaan observasi nanti. Oke, baik, terima kasih Ibu Mur atas waktunya, sudah bersedia melakukan perbincangan dengan saya pra-observasi. Nah, nanti kita bertemu lagi pada kegiatan observasi. Ya, terima kasih Bu Mursana atas waktunya. Ya, demikian percakapan kita hari ini. Sampai ketemu nanti di kegiatan observasi dan pasca observasi. Terima kasih.
ini kita lanjut ke materi sistem persamaan linear dua variabel. Nah, pertama kalian kalian simak dengan baik ya, nanti ada pertanyaan dari ibu. Wah, buku dan pensilku sudah habis. Harus beli kalau gitu. Beli aku Banjar Sari. Minta tolong dong. Mau beli buku dan pensil. Nih, 10.000 cukup ya. Wah, 10.000 cukup kayaknya beli 3 buku sama 3 pensil. Kalian habis beli buku dan pensil? Berapa harga buku dan pensil itu? Kurang tahu kalau harga satuannya. Tapi saya tadi beli 1 buku dan 2 pensil habis 5.000 bro. Saya beli 3 buku dan 1 pensil. Bayarnya 7.500. Wah, oke lah kalau begitu. Mudah-mudahan uang saya cukup. Makasih. Tadi kalian sudah melihat videonya. Apa yang kalian pahami, apa yang kalian dapat dari video tersebut? Apa yang kalian dapat? Apa yang kalian dengar tadi? Apa yang kalian lihat? Halaman 112. Sudah dapat bukunya? Sudah ya? Ini gabung sama temennya ya. Nah, oke, tadi kalian sudah melihat videonya tentang apa tadi? Persamaan ya, persamaan linear dua variabel. Nah, itu merupakan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Oke, tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan terkait sistem persamaan linear dua variabel. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan definisi sistem persamaan linear dua variabel yang biasa disingkat dengan SPLDP ya. Oke, setelah Ibu menjelaskan, kalian harus bisa mengetahui dan memahami apa itu persamaan linear dua variabel. Yang kedua yaitu Ibu akan menjelaskan model matematika sistem persamaan linear dua variabel dan kalian harus bisa memahami dan mengetahui apa itu model matematika sistem persamaan linear dua variabel. Dan yang ketiga, Ibu akan menentukan solusi dari sistem persamaan linear dua variabel menggunakan metode substitusi dan eliminasi. Setelah Ibu menjelaskan, kalian harus bisa memahami cara menyelesaikan masalah sistem persamaan linear dua variabel dengan metode substitusi dan eliminasi. Oke, tadi di halaman berapa? 112 ya. Sistem persamaan linear dua variabel, kalian harus
dulu. 2x plus 3y sama dengan 5. Mana yang disebut variabel? Mana yang dinamakan variabel ini ya? X dan y. Berarti ada berapa variabel? Ada 2 variabel. Si x dan si y berpangkat berapa? 1. Kalau 1 biasanya tidak ditulis ya. X dan y berpangkat 1. Kalau variabel yang memiliki pangkat 1 itu dinamakan apa? Persamaan linear. Nah, ini berarti persamaan linear. Tidak masalah si variabelnya mau ada 1, 2, 3, 4 terserah. Yang penting pangkatnya. Pangkatnya harus 1. Oke. Yang pinter karena pangkatnya 2. Ini ada berapa variabel? Ada 1 variabel yaitu variabel x. Nah, si variabel x ternyata berpangkat 2. Nah, itu bukan merupakan persamaan linear. Bisa cara membedakan persamaan linear dan bukan? Bisa ya. Oke. Tadi Ibu sudah menjelaskan persamaan linear. Sekarang sistem persamaan linear 2 variabel. Yang namanya sistem berarti apa? Kelompok, grup, bilang himpunan. Nah, itu sistem ya. Sistem persamaan linear 2 variabel. 2 variabel berarti persamaannya harus memiliki 2 variabel. Gitu ya, seperti ini. Sistem persamaan linear 2 variabel. Ada 2 persamaan, 3x plus 4y. Oke, kalian tadi sudah mengerjakan latihan soalnya. Nah, semoga bentar dulu. Tadi kalian menjelaskan metode sistem persamaan linear 2 variabel dengan metode substitusi dan eliminasi. Kira-kira menurut kalian yang paling mudah menggunakan metode yang mana? Eliminasi. Ada yang eliminasi, ada yang substitusi. Semuanya sama, terserah kalian mau pakai metode yang manapun, hasilnya akan tetap sama. Oke. Ibu harap setelah kalian hari ini belajar matematika tentang sistem persamaan linear 2 variabel, apa yang kalian rasakan? Nah, tadi itu solusi untuk cara menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalian kalau punya masalah jangan keluar dari masalah gitu ya, tapi harus diselesaikan gitu ya. Ibu harap semoga kalian bisa memahami apa yang Ibu sampaikan tadi. Karena tadi ada 3 tujuan ya. Yang pertama apa? Kalian harus mengetahui dan memahami definisi sistem persamaan linear 2 variabel. Yang kedua yaitu model, dan yang ketiga metode menggunakan eliminasi dan substitusi. Oke, untuk hari ini terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Lia Listiani, CGP Angkatan 9, SMP Negeri 2 Cimarga, Kabupaten Lebak. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Mursana sebagai guru matematika dan Ibu Putri sebagai pengajar praktik. Assalamualaikum Bu Mursana. Assalamualaikum Bu Putri. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya, terima kasih. Di sini kita akan sedikit berbincang ya terkait evaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Bu Mursana ketika diobservasi di kelas kemarin ya. Baik Bu Mursana, setelah kita melaksanakan kegiatan di awal, kita sudah melaksanakan kegiatan pra observasi gitu ya. Terus kita sudah melaksanakan juga observasi, dan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi. Nah, kira-kira Bu ya, setelah melaksanakan kegiatan observasi kemarin, kira-kira apa yang ingin Ibu ketahui? Setelah saya diobservasi kemarin, saya ingin tahu Bu, umpan balik dari Ibu apa. Terus saya ingin tahu kelebihan dan kekurangan saya. Kalau kelebihannya
semoga bisa ditingkatkan, kalau kekurangan bisa diperbaiki. Baik Bu Mur, setelah kita melaksanakan observasi kemarin, saya izin untuk memberikan umpan balik ya terkait yang sudah kita laksanakan. Di sini di kegiatan pendahuluan, inti dan penutup sebetulnya sudah sesuai dengan RPP yang sudah dibuat oleh Bu Sana. Cuman di sini belum menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi gaya belajar diferensiasinya itu ada gitu ya, belum ada. Mungkin kita bisa belajar bersama atau bertanya kepada guru-guru yang lain untuk lebih memahami lagi terkait pembelajaran diferensiasinya, supaya untuk bisa kita terapkan, kita gunakan pada pembelajaran kita di kelas. Nah, baik Bu Mur, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, bagaimana perasaan Bu Sana setelah melaksanakan kegiatan observasi di kelas? Karena saya belum terbiasa, jadi saya merasa tegang, tapi alhamdulillah materi yang saya sampaikan bisa berjalan dengan baik dan tepat waktu dan sesuai dengan yang di RPP. Ya, alhamdulillah berarti materinya sudah tersampaikan dan itu sudah sesuai dengan RPP yang sudah Bu Mur Sana buat ya. Baik, untuk selanjutnya Bu Mur Sana bisa diceritakan kembali Bu, area pengembangan apa yang dilakukan di dalam kelas dan tahapan-tahapan apa saja yang memang sudah dilakukan oleh Bu Mur Sana? Tahapannya seperti yang sudah saya katakan tadi, sesuai dengan yang di RPP, dan adapun pengembangannya saya memperdalam pengetahuan siswa dengan cara memperbanyak latihan soal. Karena kan ya Bu, kalau matematika tidak bisa dengan hanya menghafal ya, tapi harus banyak berlatih. Oleh karena itu, saya memberikan beberapa latihan soal kepada siswa dikerjakan dengan kelompok kecilnya masing-masing. Jadi Bu Mur Sana berlatih ya, memberikan latihan soal kepada siswa. Karena memang di sini Bu Mur Sana adalah guru matematika ya, jadi harus banyak berlatih kepada siswa ya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya Bu Mur Sana, menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan dalam kelas atau belum? Kalau menurut saya, alhamdulillah sih sudah ya Bu, tapi memang masih ada kekurangannya. Kira-kira kekurangannya itu atau kendala-kendalanya itu apa ya Bu? Kekurangannya atau kendalanya yang pertama, ada siswa yang tidak terlibat atau tidak aktif dalam pembelajaran, terus ada juga siswa yang kurang fokus dalam mengikuti pembelajaran tersebut. Tadi kan Ibu cerita bahwa anak-anak itu banyak yang tidak fokus, ya banyak yang tidak mengikuti. Itu kira-kira kenapa itu bisa terjadi seperti itu? Mungkin faktornya ini kali ya Bu, yang pertama karena ada yang tidak menyukai pelajaran matematika, pasti karena menurut mereka matematika itu pusing, banyak hitung-hitungan, rumus terus gitu. Terus yang kedua, tidak pede, tidak percaya diri, katanya takut salah, itu kan tidak percaya diri ya Bu. Terus yang ketiga mungkin dari saya juga, dari cara penyampaian saya kepada mereka kurang tepat. Terus selain itu mungkin dari metode dan gaya belajarnya juga yang kurang tepat ya Bu. Jadi mereka kurang fokus dan tidak aktif dalam mengikuti pembelajaran. Ya, itu tadi sudah disampaikan oleh Bu Mur Sana bahwa beberapa siswa yang memang tidak ikut terlibat aktif gitu ya dalam kegiatan pembelajaran. Lalu, nah tadi apa yang sudah disampaikan oleh Bu Mur Sana, kira-kira rencana kedepannya nih bagaimana Bu untuk mengatasi hal-hal yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Mur Sana? Kalau saya sih inginnya mengeksplorasi lagi ya Bu, metode pembelajarannya sama gaya pembelajaran yang berbeda. Kalau sekarang itu berdiferensiasi gitu ya, ingin coba itu. Dia akan mencoba untuk pembelajaran berdiferensiasi gitu ya. Oke, nah kira-kira nih Bu Mur, kapan itu akan dilaksanakan? Karena itu kan perubahan yang lebih baik ya Bu, pastinya. Insya Allah sih secepatnya, karena itu kan kepentingan kita juga ya, jadi insya Allah secepatnya akan melakukan perubahan itu. Iya, baik, terima kasih
kasih Bu Mur. Bu Mur nanti akan segera melakukan perubahan secepatnya gitu ya, karena memang itu untuk kebaikan Bu Mur sana sebagai guru matematika dan juga untuk siswa tentunya gitu ya, paling utama adalah untuk siswa. Baik, terima kasih Bu Mur sana atas perbincangan kita kali ini. Semoga